Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta kesehatan lingkungan. Berikut kami sampaikan tutorial aplikasi Saling Cinta, yaitu sistem pencatatan dan pelaporan secara terintegrasi mengenai sanitasi lingkungan. Berikut kami sampaikan tampilan awal. Di sini ada menu home, dashboard, hasil dari analisa, kemudian database sebagai inputan. Tinggal pilih untuk input data dasar atau kondisi sebenarnya mengenai sanitasi di wilayah dan cakupan kinerja Kesling. Teman-teman tinggal nanti klik saja untuk input data dasar atau sebaliknya untuk input capaian kinerja teman-teman sekalian. Baik, kita mulai sebagai tutorial awal. Untuk penginputan data dasar, kita dapat memilih untuk tombol update data dasar. Selanjutnya teman-teman tinggal mengisi nama puskesmas teman-teman. Ini sebagai misal saya ambil Puskesmas Gempol. Puskesmas Gempol, Kecamatan Banyusari, kemudian desanya sebagai misal desa Gempol Kolot. Kemudian lanjutkan ada jumlah penduduknya berapa yang ada di sana, sebagai misal ini 200 jiwa. Kemudian jumlah kakak yang ada sebagai misal ada 100. Kemudian dilanjutkan lagi kakak yang diperiksa dalam 1 tahun ada misalkan 100 kakak yang diperiksa sama. Kemudian tahun pelaporannya adalah tahun 2023 sebagai misal. Kemudian teman-teman selanjutnya tinggal menginput data rumah yang ada, kaitannya nanti dengan pemeriksaan rumah sehat. Data rumah sehat yang ada semisalkan dari jumlah yang diperiksa, jumlah kakak yang diperiksa tadi, ada jumlah rumah yang ada 100 rumah yang diperiksa. Kemudian dari 100 rumah yang diperiksa tadi, yang ada diperiksa memenuhi syarat ada misalkan 80. Kemudian jamban sehat yang ada 100, misalkan sesuai dengan yang teman-teman lakukan inspeksi kesehatan lingkungan. Kemudian dari jamban sehat yang jamban yang ada 100 jamban tadi keluarga, yang memenuhi syarat ada berapa? Misalkan ada 80. Kemudian saluran pembuangan air limbah yang ada berapa? Misalkan dalam satu desa itu ada 100 rumah yang memiliki spa. Kemudian yang memenuhi syarat ada berapa? Misalkan ada 80, kita masukkan 80 sesuai dengan yang Bapak Ibu atau teman-teman lakukan IKL. Kemudian dari jumlah kakak yang ada tadi, berapa yang pengolahan sampahnya diangkut ke TPS ataupun tempat pembuangan akhir. Misalkan dari 100 rumah yang diperiksa atau 100 kakak yang diperiksa, misalkan di situ ada 70 kakak yang sampahnya dibuang ke TPA. Kemudian ditimbun misalkan sebesar 10 rumah yang masih dengan cara ditimbun pengolahan sampahnya. Kemudian dibakar misalkan ada 10 kakak yang masih bakar, sehingga dari 100 kakak yang diperiksa tadi masih ada 10 kakak yang masih buang sampah sembarangan. Nah ini nih nanti bisa terlihat dari hasil secara otomatis teranalisa. Selanjutnya kita akan membahas setelah rumah sehat, pengolahan sampah, maka kita masuk kepada input data sarana air bersih. Dari 100 kakak yang ada, akses terhadap sarana air bersih, sarana PDAM, ada berapa kakak yang akses terhadap PDAM?
misalkan dari 100 kakak ada 80, maka 80 kakak yang akses PDAM, maka kita masukkan menjadi 80. Kemudian dari 80 yang ada tadi diperiksa memenuhi syarat ada berapa. Jika memenuhi syarat misalnya ada 60, maka kita input 60 dengan jumlah pemakainya ada berapa. Misalkan dari 80 kakak tadi jumlah pemakainya ternyata ada 250 jiwa yang akses terhadap PDAM. Oke, selanjutnya silahkan dilanjut sesuai dengan data yang teman-teman sekalian miliki. Maka tinggal di input ke dalam form input data ini sampai dengan selesai. Ya, lanjut. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai tempat fasilitas umum. Pengawasan tempat fasilitas umum. Misalkan di wilayah Puskesmas Gempol, misalkan terdapat satu terminal atau stasiun. Nah, kebetulan misalkan ada satu terminal, ya kita masukkan satu terminal. Dari satu terminal tadi, apakah sudah dibina atau belum? Misalkan sudah dibina, ya kita misalkan satu, kemudian hasil dari pembinaan tersebut, hasilnya memenuhi syarat atau tidak, hasil dari IKL-nya. Misalkan memenuhi syarat, ya kita masukkan satu. Seperti itu ya. Lanjut dengan tempat usaha umum yang lainnya, ada penginapan, ada salon, ada pasar, pusat perbelanjaan, lapangan dan bioskop, kemudian ada masjid, mushola dan sebagainya. Teman-teman bisa lanjutkan ya, bisa dilanjutkan. Misalkan di sini ada kolam renang, misalkan 2, kemudian dibina sebanyak 2, dua-duanya sudah dibina atau di IKL, kemudian yang memenuhi syarat misalkan ada 1 kolam renang yang memenuhi syarat. Kemudian yang lainnya, jika memang tidak ada, tidak perlu diisi, ataupun jika mau diisi juga bisa diisi dengan angka 0. Pada tempat ini saya tidak akan mengisi dengan angka 0, jadi saya kosongkan saja. Lanjut ke pengisian yang lain. Lanjut, misalkan tempat fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah puskesmas tersebut ada 1 puskesmas dan 1 pustu, sehingga kita isi menjadi 2. Dua-duanya ini dilakukan IKL, misalkan 2. Kemudian dari hasil IKL itu yang memenuhi syarat cuma 1, misalkan cuma puskesmas saja yang memenuhi syarat, yang pustunya sebelum memenuhi syarat. Kemudian ada klinik pengobatan, misalkan ada 15, kemudian diperiksanya, dibinanya, di IKL-nya ada 10, dan yang memenuhi syarat misalkan ada 5. Oke ya, rumah bersalin tidak ada, misalkan ya kita kosongkan saja. Kemudian sarana pendidikan, ada TK-nya ada berapa, misalkan TK-nya ada 10, kemudian dibina cuma 10, kemudian yang memenuhi syaratnya hanya misalkan ada 4. Kemudian SD-nya ada berapa, misalkan SD-nya ada 4, dibina 4, yang memenuhi syarat cuma ada 2. Oke, SMP cuma ada 1, semisal, kemudian dibina 1, tidak memenuhi syarat, nanti 0 saja. Begitu ya. SMA ada 1, misalkan dibina 1, memenuhi syarat misalkan 1. Oke ya, berhubung di sana tidak ada akademi, maka tidak perlu kita isi. Lanjut, jika ada tempat-tempat institusi, ada perkantoran atau industri kecil rumah tangga non pangan, teman-teman tinggal diisi saja. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya teman-teman tinggal klik tombol simpan. Maka secara otomatis akan tersimpan ke dalam database dan akan teranalisa secara otomatis. Baik, selanjutnya data akan secara otomatis masuk ke dalam database seperti ini. Maka akan terlihat tadi sudah masuk, bisa gembol, gembol kolot. Selanjutnya data tersebut akan terolah secara otomatis di dalam dashboard seperti ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman dapat melihat nanti di sini capaian yang sudah teman-teman input, baik kabupaten maupun wilayah puskesmas dan desa di wilayah Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai dengan tingkat kecamatan pun teman-teman bisa memantau dari hasil inputan data teman-teman. Baik, selanjutnya untuk mengupdate dari hasil inputan teman-teman sekalian, teman-teman tinggal dapat diklik refresh. Maka secara otomatis data akan berubah. Nah, selanjutnya teman-teman bisa cek untuk melihat tadi puskesmas yang sudah diinput adalah Puskesmas Gempol, maka kita klik tahun 2023.
kemudian kecamatannya teman-teman pilih tadi Kecamatan Banyusari ya yang sudah diinput, kemudian puskesmasnya Puskesmas Gempol, dan desanya desa secara otomatis dia tadi yang sudah diinput Gempol Kolot, maka dia akan muncul Gempol Kolot. Maka setelah diklik, ini capaiannya akan terlihat di sini seperti itu ya. Ini tinggal kita refresh kembali, maka data-data akan tampil selayaknya sesuai dengan data yang teman-teman sudah input. Baik, untuk melihat di tingkat kabupaten, maka kita dapat milih secara total di tahun 2023, kemudian kita pilih kabupaten, wilayah kabupaten, kemudian kita pilih wilayah kabupaten semua. Maka secara otomatis di sini data sudah akan terlihat global semua dari data-data yang sudah diinput di awal. Demikian tutorial operasional penggunaan aplikasi Saling Cinta, sehingga kita memudahkan dalam melakukan input data dan memantau kondisi atau peta sanitasi secara utuh di wilayah kerja teman-teman sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tak ada gading yang tak retak. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kami adalah manusia, tempatnya hilap dan salah. Demikian, mohon maaf jika ada kurang dalam penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.